Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi ketiga dari rencana total 6 sesi dari tutorial yang akan kita lakukan. Jadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang transliterasi. Ya, saya perlu jelaskan bahwasanya transliterasi itu adalah sebuah momok yang amat menakutkan bagi mahasiswa yang akan selesai, baik itu pada tingkat S1 atau pada penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Ketika Anda menyaksikan halaman pertama dari skripsi itu atau tesis itu, disertasi itu, maka Anda akan melihat secara jelas penampakan dari susunan atau komposisi yang akan mengantarkan Anda pada sebuah diagram yang berisi tentang berbagai macam huruf yang digunakan dalam transliterasi. Tetapi ya ini ada yang aneh menurut saya. Tetapi ketika Anda membuka halaman-halaman berikutnya, maka implementasi dari transliterasi itu hampir-hampir tidak ada. Boleh dikata transliterasi itu atau bagan atau lembar tentang transliterasi itu hanya menjadi pelengkap. Pada hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini agar supaya masalah ini jangan terus-menerus berlarut dan berlanjut sehingga kita kemudian sangat terhantui dengan eksistensi transliterasi ini. Bahkan mungkin sebagian kita belum memahami apa sih sebenarnya apa sih sebenarnya transliterasi itu. Sebelum berlanjut, maka saya ingin jelaskan apa sebenarnya transliterasi itu. Transliterasi itu adalah sebuah upaya untuk mentransform kata-kata dalam huruf-huruf hijaiyah ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah berdasarkan pronunciation-nya atau pengucapannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang masalahnya adalah ada beberapa huruf dalam huruf-huruf hijaiyah itu yang kedengaran ucapannya itu hanya mirip dengan huruf S misalnya. Taruhlah misalnya kita mengucapkan sekarang gini, sin. Itu kalau ditransfer dalam bahasa Indonesia, maka itu tertulis dengan huruf S. Tetapi pada saat saya mengucapkan huruf shod misalnya, maka tidak lagi mungkin untuk mengucapkan shod dengan huruf S. Sebab apa beda nanti antara sin dengan shod? Inilah nanti yang kemudian menyebabkan Library of Congress itu mengatur semacam sebuah regulasi untuk mentranslate huruf-huruf hijaiyah ini ke dalam huruf-huruf Latin. Maka tercerminlah nanti ucapan-ucapan tertentu yang akan kita gunakan dalam pemaparan atau penulisan naskah kita. Oke, baik. Sebelum melangkah jauh, maka saya ingin jelaskan dulu bagaimana kemudian transliterasi itu ditempatkan ya. Sebagaimana Anda lihat di layar kita ini sekarang ini, saya sedang membuka bagan atau daftar yang berisi tentang huruf-huruf yang ditransliterasi itu. Ya, jadi kita tidak usah mempersoalkan dari mana sumbernya, tetapi seingat saya hampir seluruh PTKIN di seluruh Indonesia ini mengadopsi pentransliterasian ini. Tetapi itu tadi saya katakan, kalau Anda membuka setiap skripsi, maka setiap skripsi itu pasti ada daftar transliterasinya. Jadi transliterasi Arab Latin. Begitu pula Anda membuka disertasi, maka setiap Anda membuka disertasi isinya pasti ada daftar ini. Tesis juga demikian. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah di dalam naskah atau batang tubuh naskah itu transliterasi Arab Latin ini dimanfaatkan? Jawabannya mungkin, kalau boleh saya katakan ya, ini mohon maaf meskipun saya belum melakukan survei secara terintegrasi, tetapi saya bisa mengatakan bahwasanya ya
hampir-hampir secara keseluruhan ya, skripsi, tesis maupun disertasi yang kita temukan itu hanya menggunakan daftar transliterasi Arab Latin ini pada lembar awal, dan mereka tidak gunakan di batang tubuh naskah. Kenapa demikian? Mungkin ada kendalanya ya, dan sebahagian besar saya sudah mewawancarai beberapa mahasiswa, baik anak bimbingan saya maupun mahasiswa yang saya uji. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak mengimplementasikan transliterasi Arab Latin itu? Jawabannya selalu satu saja. Maaf Ustaz, saya tidak bisa atau tidak mengetahui caranya. Oke. Guna menjawab permasalahan tersebut, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda secara tutorial bagaimana cara kemudian mengadopsi transliterasi itu pada Microsoft Word 2010 yang telah kita miliki dan telah kita install pada laptop kita masing-masing. Sebelum melangkah jauh, saya ingin jelaskan dulu huruf-huruf transliterasi yang digunakan. Ini untuk huruf sa, ya, meskipun ucapannya dalam bahasa Arab dalam Latin itu terbaca sa, tapi penulisannya itu tidak boleh S biasa, sebab S biasa itu hanya ada pada sin. Jadi sa itu atau TSA itu kita tulis dengan S titik atas, ya. Kemudian zal, jadi zal itu kedengarannya mirip konsonan S juga, tetapi sebenarnya kita tidak bisa menulisnya dengan huruf S, sebab kapan kita menulisnya dengan huruf S, maka kemudian zal dengan sa itu akan sama. Maka Library Congress dituliskan atau di apa namanya ini, di pronunciation-nya itu pengucapannya itu atau penulisannya itu kemudian diterjemahkan atau dimanifestasikan dalam bentuk Z titik atas, ya. Kemudian S shin itu ditulis SY. Nah, sekarang huruf short, ya, Anda bisa perhatikan huruf short itu tidak bisa juga ditulis dengan huruf S, sebab akan memakan huruf sin tadi, maka tetap ditulis S titik bawah untuk short. Nah, sekarang di bawahnya lagi ada huruf D titik bawah. Dal itu nanti kalau ditransliterasi itu ditulis D, maka pada saat menemukan do, maka kita menulisnya dengan D titik bawah. Ta juga begitu demikian, T titik bawah. Karena kenapa? Huruf ta itu sudah ditulis dengan T, jadi tidak bisa lagi, ya. Kalau kita tulis dengan T itu namanya inkonsisten. Nah, sekarang zo itu tidak bisa ditulis dengan Z, sebab ada Zaid, ya, Zainuddin, ya, Zainuddin, untuk Zainuddin itu Z. Maka harus kita tulis dengan apa? Z titik bawah. Nah, selanjutnya untuk penulisan A, ya, panjang, alif panjang, ya, misalnya Al-Maidah, maka huruf A panjang itu, ya, ditranslate atau ditulis dengan A garis atas. Begitu pula dengan kasrah panjang, kasrah, ya, Isa, ya. Nah, maka ditulis I baris atas. Begitu pula dengan dhammah waw, ya. Maka kita tulis dengan huruf U panjang. Jadi itu aja barangkali yang penting sekali, ya. Ini ada contohnya cara penulisan mata, maka kita tulis alif A garis atas mata. Kemudian Roma, ya, Roma panjang, ya, A, kemudian qila, jadi I titik atas, ya. Kemudian yamutu, ya, M-nya panjang, M, kemudian U-nya panjang, ya, U-nya karena U waw, maka dhammah waw, maka itu panjang, maka kita tulis U garis atas.
Itu aja barangkali yang penting. Nah, sekarang kita akan masuk pada segmen bagaimana cara membuat transliterasi itu secara tepat, ya. Secara tepat maksudnya kita boleh mungkin pada saat penulisan nanti akan menggunakan transliterasi ini secara berkali-kali, ya. Secara berkali-kali dengan berkali-kali kita menggunakannya. Misalnya pada saat menggunakan apalagi kalau misalnya kita menulis artikel atau naskah atau skripsi atau tesis atau disertasi yang lebih dekat pada studi-studi misalnya tafsir, hadis, maka Anda pasti akan bersentuhan banyak dengan penggunaan transliterasi ini. Oke, baik. Bismillah. Kita sekarang ini memulai bagaimana cara membuat sebenarnya transliterasi itu, atau apa sih sebenarnya transliterasi itu, dari huruf mana. Nah, syukurnya sekarang ini ketika Windows 7 sudah mulai diimplementasikan, maka di Windows 7 itu telah ditemukan simbol-simbol yang menunjukkan kepada kita penggunaan huruf transliterasi itu secara utuh. Jadi sekarang kita tinggalkan penjelasan itu dan kita mulai praktikkan. Silahkan ketika Anda ingin menggunakan transliterasi, maka masuklah ke simbol. Ya, klik simbol, kemudian klik more simbol. Nah, di atas ini kita kemudian mengganti fontnya, ya. Kita memilih fontnya menjadi normal text, ya, normal text. Maka nanti sesudah kita menemukan itu, kita dapat menggiring menggiring pencarian huruf ini ke bawah dengan menggunakan toggle. Toggle-nya ini kita klik saja, ya, kita klik, kemudian sambil mencari huruf-huruf yang mungkin nanti akan kita ambil sebagai huruf yang kita manfaatkan dalam transliterasi. Dan memang benar. Coba Anda perhatikan di sudut kanan, ya, sudut kanan bawah itu kita sudah menemukan huruf A panjang. Ingat, kita selalu menggunakan logika bahwasanya antara huruf besar dengan huruf kecil itu harus kita bedakan dalam pembuatan simbolnya. Jadi ini A besar, artinya alifnya Abbas, misalnya Abbas itu, tapi kalau kasus kita ini harus dia kan berada di awal huruf, ya. Misalnya Ali, ya. Ali Ali, karena ada juga Aliyun, ya. Anggaplah ini kita kemudian memanggil Ali, maksudnya yang paling tinggi. Kita kemudian menulisnya dengan garis atas di awal kalimat. Apa yang akan kita lakukan untuk menggunakan simbol ini? Pertama adalah kita klik simbol tersebut, kemudian sesudah itu kita buatkan dia shortcut key. Ingat, shortcut key tujuannya kita buat ini adalah untuk memudahkan kita memanggil huruf-huruf simbol itu secara berkala. Jadi tidak perlu lagi kalau misalnya saya butuh memanggil A tadi, saya kemudian masuk ke simbol, kemudian saya cari Latin extended, kemudian cari lagi huruf A, sesudah itu baru saya insert satu persatu. Itu adalah cara kuno. Sekarang caranya serba modern, ya. Apalagi yang Anda suka makan Indomie telur, maka sekarang ini kita buatkan simbol atau shortcut simbol untuk huruf A panjang ini. Caranya adalah tunjuk dulu hurufnya, Anda simpan dulu kursor Anda pada huruf A panjang itu, kemudian buatkan shortcut key. Nah, sekarang biasanya shortcut key di sini masih kosong. Sekarang ini kita isi dulu. Shortcut key kebetulan saya sudah melakukan itu, dan shortcut key yang saya gunakan adalah Alt-Shift H. Mungkin Anda bertanya, kenapa H? Kenapa H yang saya gunakan? Jawabannya mudah sebenarnya. Kalau Anda menggunakan keyboard Arabic, maka huruf alif itu adalah huruf H. Jadi kalau misalnya Anda memindahkan kursor Anda untuk mengetik Arab, maka ketika Anda mencoba untuk menulis alif, maka tombol keyboard yang harus Anda gunakan adalah huruf H. Jadi ingat,
saya dalam hal ini menuntun Anda untuk menggunakan shortcut key itu berdasarkan keyboard Arab, agar supaya nanti tidak kemudian menjadi bingung. Kemarin ini ada teman saya pernah mencoba menyusunnya berdasarkan angka saja. Misalnya untuk short itu alternatif S dan seterusnya, akhirnya kebentur masalah. Kenapa? Giliran dia butuh menggunakan alternatif S sudah tidak bisa lagi sebab digunakan untuk shortcut key. Oke, kita tinggalkan itu, yang jelasnya begini. Silahkan Anda catat ini side by side, Anda ikuti ini, dan insya Allah sesudah ini Anda akan dapat mengimplementasikan transliterasi itu secara aman di komputer Anda. Oke, jadi saya menggunakan tombol, 3 tombol ya. Pertama alternatif, kemudian yang kedua shift, dan sesudah itu H. Pertama alternatif itu kita gunakan memang untuk memanggil simbol, tetapi shift itu sebenarnya kita gunakan untuk menandakan atau menandaskan bahwa ini adalah huruf besar. Kemudian H itu adalah huruf alif kalau kita menggunakan huruf Arab ya, keyboard Arab. Nah, saya panggil ya. Jadi alternatif shift H. Ya, ingat, coba lihat alternatif. Jadi saya memencet tombol, 3 tombol ya. Alternatif shift H. Nah, sesudah itu kerjaan kita adalah mengassignnya, menyimpannya ya. Harus kita simpan sebab nanti kita akan memanggilnya. Jadi ketika kita memanggil menggunakan ketiga tombol tadi itu, maka huruf ini akan muncul. Assign, close. Nah, sekarang untuk memastikan apakah benar tombol tadi ini telah termanfaatkan atau telah terimplementasi, maka kita coba dulu untuk memanggilnya. Alternatif shift, alternatif H. Oke, sudah muncul A panjang. Oke, selanjutnya A kecil ya, A kecil panjang itu ada juga. Jadi caranya sama kurang lebih seperti tadi. Shortcut key-nya kita buat. Kalau ini tidak perlu menggunakan shift ya, sebab dia adalah huruf kecil. Jadi sama dengan pengetikan biasa, ketika Anda menggunakan shift itu maka orientasi Anda adalah ingin mengetik huruf besar. Tetapi untuk kali ini kita membuat simbol, jadi ketika hurufnya huruf kecil maka tidak perlu lagi menggunakan shift. Cukup kita panggil saja alternatif H. Ya, ingat H tadi ini untuk huruf alif pada keyboard Arabic. Kita assign. Oke, close. Saya pastikan ya, untuk memastikan itu kita tes lagi alternatif H. Apa benar ya? Coba salah. Alternatif H. Oke, sudah benar. Sekarang ini A alif sudah saya panggil dan sudah selesai. Jadi A panjang itu, alif panjang itu sudah selesai. Nah, sekarang kita coba menggeser lagi kursor tersebut untuk menemukan huruf-huruf yang barangkali akan kita gunakan. Oke, sekarang ini kita ketemu dengan huruf I ya, I. Kita kembali ke huruf besar dulu ya. Kita kembali ke huruf besar dulu. Huruf besar yang kita gunakan adalah I. I ini identik ya, kita buatkan dulu shortcut key. Nah, sekarang Anda bertanya pasti, kalau begitu huruf apa lagi yang kita gunakan? Selama ini ya, setelah penyusunan saya mempraktekkannya dalam waktu yang panjang, mencoba mencari kira-kira apa kelebihan dan kelemahannya. Saya akhirnya kemudian lebih cenderung menggunakan huruf D. Kenapa huruf D? Sebab kalau Anda menggunakan keyboard Arab untuk menunjukkan ya atau I, ya I panjang, maka itu ada di huruf D. Maka sekarang ini seperti A tadi, sama halnya dengan A tadi. Sekarang ini I panjang kita juga terapkan hal serupa. Jadi alternatif shift D ya. Jadi silahkan Anda memencet tombol keyboard Anda menggunakan 3 tombol. Pertama alternatif, kemudian shift, sesudah itu D. Nah, sesudah itu Anda assign, close. Nah, kita lanjut aja langsung ke I ya. Kita ke huruf I lagi, kita buatkan shortcut key-nya. Kalau I ini kita langsung alternatif D. Sesudah itu kita assign, close. Nah, sekarang kita tes dulu. Apa benar tadi ini huruf I panjang ini sudah bisa terimplementasi atau tidak? Alternatif shift
D, ya, sorry. Alternatif shift D, oke, sudah. Alternatif D, sudah. Oke, aman. Nah, sekarang A, I sudah selesai, kita melaju lagi mencari huruf. Nah, ketika kita proses mencari huruf ini, maka Anda silahkan berhati-hati, mungkin nanti Anda akan menemukan simbol lain yang bisa kita manfaatkan. U, ya, U untuk U panjang. Nah, U panjang ini kita mulai dari huruf besar dulu, kemudian kita gunakan shortcut key. Terus nanti yang kita gunakan adalah alternatif shift kemudian koma, ya. Alternatif shift koma, ya. Ingat, tombol alternatif shift koma ini itu juga nanti akan muncul lebih kecil, lebih besar, ya, kecil besar dalam matematik. Nah, tidak apa-apa, ikut saja simbol itu, maka nanti ketika Anda memencet tombol alternatif shift, ya, alternatif shift koma, maka Anda akan menemukan huruf ini. Kenapa koma? Sebab kalau Anda mengetik menggunakan keyboard Arabic, koma itu untuk wow, ya, kita assign, ya, close. Kemudian U panjang lagi, shortcut key, alternatif koma, tidak pakai shift lagi, assign, ya. Oke, kita tes dulu, ya, kita tes dulu. Alternatif shift koma, oke, sudah. Kemudian alternatif U, sudah. Sekarang ini berarti huruf-huruf kita ini sudah lengkap, ya. Kita tes dulu apakah dia Times New Roman atau bukan. Nah, ini berita baiknya. Jadi kalau kita menggunakan transliterasi dengan simbol ini, maka seenak kita ini akan bergerak bebas sebebas-bebasnya untuk mengganti font. Coba Anda lihat, saya sekarang ini menggeser ini untuk mengganti font. Anggaplah saya sekarang ini dalam posisi ingin mengganti font, maka font yang Anda lihat tadi ini, font transliterasi yang saya gunakan ini tetap pada format, mengikuti format yang aslinya, kemudian tidak mengganggu atau tidak kemudian merubah transliterasinya ini menjadi simbol. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain yang Anda gunakan, misalnya Anda menggunakan huruf atau font transliterasi, atau Anda menggunakan font Times New Arabic. Jadi ketika Anda menggunakan Times New Arabic dan Anda berpindah ke font lain, maka bersiap-siaplah untuk melihat sebuah kehancuran naskah pada naskah skripsi, tesis maupun disertasi Anda. Makanya kemudian ini saya lebih anjurkan. Begitu pula kepada teman-teman para pengelola jurnal, ketika Anda mentransfer font transliterasi ini ke dalam laman jurnal Anda yang tidak berbasis Windows, ya, tidak berbasis Windows, itu juga nanti akan menyebabkan font Anda terpengaruh. Kalau Anda menggunakan misalnya font transliterasi atau Anda menggunakan font Times New Arabic, tetapi ketika Anda menggunakan font ini, maka insya Allah transliterasi Anda akan aman. Kenapa saya berani mengatakan itu? Sebab saya sudah mencobanya pada sebuah jurnal yang sekarang ini statusnya S2. Sudah saya terapkan ini dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita mencari huruf-huruf. Jadi itu tadi, ya, kuncinya, ya. Kalau Anda menggantinya dengan font lain itu tetap bisa. Misalnya Anda menggantinya dengan Arial, transliterasinya tetap paten. Nah, itu kelebihan dari font ini. Oke, kita sekarang ini masih tetap menggunakan Times New Roman. Nah, sekarang kita berpindah lagi ke huruf selanjutnya. Oke. Saat ini kita menemukan huruf Z titik atas. Nah, sekarang coba dulu kita sesuaikan huruf Z titik atas itu identik dengan apa, ya. Kita lihat aja dulu ini pedomannya. Z titik atas, oke, kita lihat zal, ya, ini huruf zal, oke. Z titik atas itu identik dengan huruf zal. Nah, kalau begitu kita buat aja dulu langsung ininya, shortcut key-nya. Jadi karena ini adalah huruf besar, maka shortcut key-nya adalah alternatif shift. Nah, sekarang kalau Anda ingin mengetik huruf Arab, ya, huruf Arab untuk huruf zal, zalika, maka Anda perhatikan, cari aja tombol escape. Di bawah tombol escape itu ada simbol
maka ada tombol keyboard satu tetapi isinya hanya simbol saja, maka itulah huruf yang bisa kita gunakan untuk mengetik huruf zal. Nah, contoh sekarang ini alternatif shift, saya tidak bisa mengatakan ini apa namanya, tetapi silahkan aja lihat, kuncinya adalah tombol escape. Pas di bawah tombol escape itu, tombol ini berada. Saya sesudah itu alternatif shift, kemudian itu tadi, tombol yang saya tunjukkan tadi itu, kemudian kita assign. Nah, sekarang kita pindah ke huruf kecilnya ya, kita close, kita tetap pakai huruf kecilnya, alternatif simbol tadi ya, kita assign kemudian close. Oke, kita tes dulu ya, kita tes dulu apa sudah terpakai atau belum alternatif Z ya. Jadi kalau misalnya saya ingin menuliskan Zimmi ya, sudah Zimmi tertulis, dan ingat di sini tertulis ya, Z-nya adalah Z ya, Z titik atas ya, supaya kelihatan jelas saya magnify dulu, ini Z titik atas ya. Oke, begitu pula dengan huruf besarnya ya, Zimmi. Oke ya, saya magnify lagi untuk memperlihatkan kepada Anda secara jelas Z titik atas ya. Oke. Artinya sekarang ini sudah ada berapa huruf? A, I, U, Z. Kalau tidak salah, jumlah font transliterasi yang kita gunakan secara keseluruhan itu ada 16. Ya, ada 16. Ini sudah huruf keempat. Berarti masih ada 12 lagi huruf yang akan kita cari. Oke, kalau begitu kita ya. Nah, sekarang Anda perlu tahu bahwasanya letak font transliterasi ini di dalam simbol itu ada di Latin. Jadi kita melihat font Latin, jadi ada font Latin, Latin extended A, kemudian ada Latin extended B, ya. Jadi sesudah nanti saya perlu jelaskan dulu. Latin extended A ini nanti akan berakhir ya, akan selesai. Tadi itu selesai pada tadi ini saya cepat melaju tadi. Ya, oke. Nanti akan ya, tadi ini sampai di sini kita. Latin extended A, ya. Sampai di Z titik atas. Nah, sekarang ketika Z titik atas ini sudah kita masukkan, maka tidak ada lagi huruf, ya. Tidak ada lagi huruf pada Latin extended A yang bisa kita masukkan sebagai simbol. Untuk mempercepatnya, maka kita mencari lagi di Latin extended B. Ya, oke, kita masuk ke Latin extended B. Nah, huruf-huruf apa saja nanti akan kita temukan, silakan kita sisir lagi dengan menggunakan toggle ke bawah, ya. Nah, sekarang kita geser saja terus ke bawah sampai kemudian nanti menemukan huruf-huruf yang kita maksud tadi itu, Z titik bawah, ya, atau huruf yang lain biasanya sih ada yang mendahului, ya. Jadi kita terus ini sudah ada. Jadi Latin extended, ini bukan Latin extended B, ya, tapi Latin extended additional, ya. Kalau huruf ini akan kita temukan, maka kita mengklik saja ini kemudian cek Latin extended additional. Oke, nah sekarang tadi huruf apa yang kita selalukan? Z titik atas, ya. Nah, sekarang ini ada D titik bawah, ya. D titik bawah itu untuk huruf do kalau tidak salah. Kita lihat dulu daftarnya. Do, ya, D titik bawah. Oke, kita manfaatkan ini. Nah, shortcut key yang kita gunakan itu adalah ini, alternatif W. Kenapa alternatif W? Sebab ketika Anda mengetik huruf do itu
maka Anda harus memencet tombol W untuk mendapatkan huruf dha dalam keyboard Arab. Jadi kita buat aja alternatif W, kemudian kita assign. Nah, sesudah itu D, ya, close. D titik bawah huruf besar, alternatif shift W, ya, kemudian kita assign, close. Nah, oke. Jadi D titik bawah ini sudah ada, sudah ketemu, berarti sudah 6 huruf ya kita temukan sekarang. Nah, sekarang ini ada H juga ya. H titik bawah untuk H. Jadi H dengan H itu beda. Jadi Hamar yang model ini, yang model seperti kepala kucing itu ya, itu H biasa transliterasinya. Sementara huruf H ya, H penyebutannya seperti itu adalah H titik bawah. Oke, sekarang kita masuk ke H titik bawah. Shortcut key ya, alternatif P. Kenapa P? Sebab P itu adalah penunjukan dari huruf H ketika kita menggunakan keyboard Arab. Kemudian shortcut, shortcut key-nya sudah kita buat, assign, kemudian close. Nah, sesudah itu ini H titik bawah untuk huruf besar. Shortcut key-nya kita buat, alternatif shift P. Kemudian kita assign, kemudian close. Nah, nanti sebentar kita melakukan pengujiannya. Pokoknya kita buat aja dulu shortcut key-nya supaya nanti proses tutorial kita ini nanti tinggal menguji pada bahagian akhirnya nanti. Oke, kita cari lagi huruf apa lagi yang bakalan kita gunakan. Kita bergeser H titik bawah, D titik bawah, kemudian bergeser. Nah, sekarang ada huruf S titik atas. S titik atas itu kalau tidak salah ya untuk huruf tha. Jadi ini coba lihat di sini ya. S titik atas saya magnifier ya sedikit, saya perbesar sedikit. Nah, ini S titik atas untuk huruf tha. Nah, oke, kita buatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, keyboard apa? Huruf apa yang menunjukkan pada keyboard untuk tha itu kalau menggunakan keyboard Arab? Huruf yang menunjukkan itu adalah E. Maka kita buatkan shortcut key adalah untuk huruf besar ini tadi adalah alternatif shift E. Sign, close. Nah, sesudah itu huruf kecilnya shortcut key alternatif E. Assign. Nah, oke, sesudah itu S titik atas. Nah, sekarang di sampingnya itu ada S titik bawah. S titik bawah itu untuk huruf short ya, short. Jadi S titik bawah untuk huruf short. Maka kita buatkan shortcut key-nya lagi. Shortcut key ya, karena short ini kalau kita ketik ya menggunakan keyboard Arab nanti kita harus memencet tombol Q. Maka kita menggunakan alternatif shift Q ya, assign, close. Nah, huruf kecilnya begitu juga, shortcut key-nya adalah alternatif Q saja, tidak pakai shift ya, assign, close. Oke, huruf apa lagi? S titik bawah selesai. Nah, sekarang T titik bawah ya, T titik bawah kita gunakan lagi shortcut key. Shortcut key apa yang kita gunakan? Itu tanda tanya. Jadi alternatif shift, pokoknya dekat tombol shift yang sebelah kanan ya. Dia tanda tanya ya, karena ini kan menganut 2 huruf di situ ya. Assign. Nah, sekarang T close, T titik bawah untuk huruf kecil, shortcut key-nya kita buat alternatif ya, alternatif garis miring ya. Assign, close. Oke. Sekarang apalagi? Huruf apa lagi yang kita gunakan? Z. Ini masih ada satu lagi. Z titik bawah untuk huruf zo ya. Jadi Z titik bawah untuk huruf zo ini ya. Jadi saya magnifier lagi. Ini zo ya. Oke, sekarang kita buat shortcut key-nya. Shortcut key-nya apa? Nah, alternatif ya, alternatif shift, 2. Jadi ini dekat tombol enter ya. Posisi tombol ini dekat tombol enter, persis berdampingan. Alternatif shift titik 2.
tanda koma dua, koma pembuka ya, assign ya. Kemudian Z ya, kita close. Z titik bawah, shortcut key-nya alternatif, tetap tombol yang sama ya, alternatif koma pembuka, assign, close. Nah sekarang coba kita perhatikan lagi kembali, apakah masih ada huruf lagi yang luput? Siapa tahu masih ada huruf yang luput. Oke, aman. Berarti kita cek dulu huruf-huruf apa saja yang telah tadi kita buat. Jadi huruf yang telah kita buatkan shortcut key-nya itu pertama tadi itu ya, kalau kita urut berdasarkan urutan abjad, S titik atas sudah ada, oke aman. Kemudian S titik bawah sudah aman juga, Z titik atas sudah ada juga, Z titik bawah sudah ada juga, H titik bawah sudah ada, D titik bawah sudah ada, kemudian H titik bawah juga sudah ada. Berarti sudah komplit ya. Kemudian A, I, dan U. Oke, ini sudah lengkap. Kita tutup aja. Dan sekarang ini, yuk kita mengadakan uji coba, ya, mengadakan uji coba terhadap transliterasi, shortcut transliterasi yang telah kita buat, ya. Zonna, artinya kalau dalam bahasa Arab zonna ini artinya zunnun, mengira. Nah, kita sekarang ini coba untuk mentransliterasikannya. Jadi kata zo itu tadi ya, huruf zo dalam hijaiyah itu ditulis dengan Z titik bawah ya, bukan Z titik atas. Kalau Z titik atas itu untuk zal. Jadi misalnya ya, kita mulai ya, Z titik bawah. Oke. Saya mencoba untuk, jadi saya menekan tombol di keyboard saya itu dengan tekan itu adalah alternatif dan koma pembuka. Jadi zona ya. Ya. Coba Anda lihat, saya perbesar. Oke, saya perbesar aja fontnya supaya Anda melihat secara jelas. Ini zona ya. Sekarang begini, zona. Nah, sekarang kita coba tulis lagi tonna misalnya ya. Fatona ya. Misalnya kita tulis fatona. Nah, sekarang alternatif koma ya Pak, alternatif tanda tanya ya, fatona. Kemudian to-nya itu, alifnya itu harus panjang, fatona ya, fatona. Jadi zonna fatona ya. Nah, apalagi huruf apa lagi yang akan kita tes? Nah, huruf tadi zimi kan sudah pernah, jadi kita coba aja dulu menggunakan zalika. Jadi kita transliterasi ke dalam Latin ya, huruf kata zalika. Zalika artinya itu. Nah, alternatif di bawah escape ya. Nah, kemudian sekarang alternatif H, kemudian L-I-K-A. Zalika ya. Nah, sekarang apalagi? Amanu. Jadi kita menulis kata amanu. Nah, sekarang karena ini awal kalimat, ya anggaplah kita sekarang ini sedang menulis dan di awal kalimat kata amanu. Nah, alternatif shift H. Jadi A, ma, N. Nah, sekarang U panjangnya apa? Alternatif koma. Amanu. Ya, oke? Nah, apalagi? Hammalatal khatab. Jadi itu kan hammalatal khatab biasa. Jadi hammamun, jadi hammamun yang dalam bahasa Arab itu maknanya adalah WC, toilet. Jadi kita tulis aja alternatif P A, kemudian MM, hammamun, hammam, ya hammam. Ini artinya toilet ya. Jadi apalagi? Zanna fatana zalika amanu hammam. Ya, itulah. Nanti Anda kemudian tinggal mengimplementasikan saja. Jadi silahkan perhatikan tadi cara saya menuntun Anda membuat shortcut key untuk mencari simbol-simbol yang telah disediakan yang telah disediakan oleh Microsoft Word pada
pada aplikasi Microsoft Word Anda, ketika ini ada syaratnya ya, ketika Anda menggunakan operating system minimal Windows 7, dan sangat dianjurkan kalau misalnya Anda menggunakan operating system Windows 10. Oke, itu barangkali nanti segala macam eksplorasi Anda ketika menemui jalan buntu, Anda kemudian bisa mengkomen pada laman YouTube saya ini. Dan jika Anda berkenan dan tetap menginginkan agar supaya Anda terus-menerus mendapatkan informasi berkelanjutan tentang trik menulis menulis skripsi, tesis maupun disertasi dengan menggunakan trik-trik Microsoft Word pada komputer Anda, maka Anda dapat mengikuti terus sesi-sesi saya ini. Ini baru sesi ketiga. Insya Allah rencananya akan ada 6 sesi berkaitan dengan ini, dan dengan selesainya sesi itu maka segala macam problem Anda dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi yang digunakan di sebahagian besar PT KIN di Indonesia ini akan menemukan solusi. Silahkan like, share, dan subscribe ya. Silahkan Anda subscribe, sebab apa? Kalau Anda tidak mensubscribe-nya, maka Anda akan otomatis kesulitan mendapatkan update-update video dari saya. Silahkan, saya tunggu perkembangannya lebih lanjut, dan terima kasih banyak telah mengikuti laman tutorial saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.